Fungsi sebuah jalan raya sepatutnya mempermudah laju kendaraan agar cepat sampai tujuan. Namun apa yang terjadi jika jalan tersebut justru membahayakan bagi pengemudi? Bagaimana ceritanya jika rute yang ekstrim dan memicu adrenalin menjadi satu-satunya jalur menuju lokasi yang ingin kita datangi? Situasi ini membuat pengemudi kendaraan roda 4 tak punya pilihan, terpaksa melintas secara hati-hati atau mati. Kelihayan pengemudi tentu sangat diuji selama perjalanan. Bukan hanya jantung penumpang yang dibuat berdegup kencang, karena ketegangan juga mengintai supir dalam upaya mengendalikan setir. Lalu di mana sajakah terdapat jalanan menakjubkan dan mengerikan? Berikut ulasannya, versi on the spot. Apakah kamu pernah terbayang melewati jalan aspal berkelok di atas samudra? Berselimut ombak besar di jalanan yang akan kamu lintasi? Apabila ingin mencobanya, rasakan sensasi mengemudi di atas air dengan melintasi Atlantic Ocean Road Norwegia. Ketika kendaraan Anda melaju di jalur ekstrim sepanjang 8,3 km, tak jarang hempasan ombak akan berkali-kali menghantam mobil. Kekhawatiran itu semakin menjadi saat cuaca buruk. Terkadang kencangnya sapuan angin bisa membuat air laut menutupi permukaan jalan raya. Mobil aja susah lewat, gimana sepeda motor kalau gini ceritanya? Jalur yang berada di atas pulau-pulau kecil ini dihubungkan oleh 8 jembatan yang punya karakter berbeda. Salah satu yang paling menegangkan adalah Hillvagen Bridge. Jembatan ini mempunyai turunan curam bertaruh nyawa. Untuk Anda yang bermental tempe, disarankan jangan melintasi jalan ini, karena kepanikan akan membuat perjalanan Anda menjadi makin berbahaya. North Ljunggas Road, dikenal dengan julukan Jalan Kematian, adalah jalan sepanjang 69 km yang menghubungkan kota La Paz dengan Corico di Bolivia. Jalur ini sudah lama melegenda sebagai jalan paling berbahaya di seantero jagat. Pada 1995, North Ljunggas Road dinobatkan sebagai yang terseram di muka bumi. Alasannya korban meninggal karena kecelakaan bisa mencapai 300 orang per tahunnya. Uniknya, selain rambu lalu lintas, beberapa titik di jalan ini diberi tanda salib. Salib itu dijadikan tanda bahwa telah ada peristiwa kematian di tempat itu. Bagi Anda yang ingin melintasi North Ljunggas Road, terdapat sejumlah aturan keamanan berkendara. Salah satunya, kendaraan di jalur menurun harus mengambil sisi luar jalan dan berhenti ketika berpapasan. Hujan deras yang kerap terjadi, ditambah kabut yang mengganggu jarak pandang, semakin menjadikan wilayah ini mencekam. Belum lagi ancaman tanah longsor yang bisa datang kapan saja. Apabila pengendara berani menoleh ke arah jurang di sebelahnya, bangkai-bangkai mobil yang lebih dulu terperosok akan menjadi pemandangan yang bisa bikin nyali pengemudi tambah ciut. Mau lanjut atau coba cari jalan lain nih, Pir? Jika berkunjung ke Perancis, coba deh mampir ke jalan raya yang cukup unik di sini, yaitu Passage du Goa Road. Jalan ini bisa dibilang berusia pendek karena hanya bisa dilewati 1 hingga 2 jam setiap harinya. Passage du Goa Road terletak di Teluk Bourgneuf yang menghubungkan Pulau Noirmoutier ke daratan Frondy sejauh 4,5 km. Dulunya untuk menyeberang, warga harus menggunakan perahu sebagai satu-satunya alat transportasi. Jalur ini sejatinya terbentuk secara alamiah akibat munculnya tumpukan lumpur. Kemudian pemerintah setempat membangun jalan raya di atasnya. Melintasi Passage du Goa sangat berbahaya. Maka dari itu, peringatan tentang kondisi air laut selalu terpasang, membuat pengendara tahu kapan jalur ini dapat diakses. Sayangnya banyak pula pengendara yang terjebak di tengah laut akibat air pasang. Jika pengguna jalan terjebak, hal yang bisa dilakukan adalah dengan memanjat menara-menara penyelamatan atau menunggu permukaan air laut surut.
Wah, kebayang deh kalau orangnya nggak bisa berenang atau panik seada-adanya. Kalau bertanya salah satu jalan raya paling ekstrim di Amerika Serikat, orang akan langsung menuju Dalton Highway yang berada di Alaska. Saat musim panas, suhu di jalur ini bisa mencapai 10 derajat Celcius. Sedangkan ketika musim dingin bisa mencapai minus 15 derajat Celcius. Wah, suhu ekstrim yang dengan mudah bisa bikin hidung mimisan dan badan menggigil kedinginan. Saking dingin ya, jalur yang membentang sejauh 666 km nyaris tertutup salju sepanjang tahun. Mau tahu apa yang bikin jalan ini semakin berbahaya? Ternyata di sini gak ada lampu penerangan jalan. Padahal rute ini awalnya dirancang untuk dilewati truk-truk yang membawa kilang minyak. Ini sih namanya perjalanan menantang maut. Jalan yang mulai beroperasi sejak 1974 mempunyai aturan tersendiri bagi pengemudi. Lampu kendaraan diwajibkan menyala selama perjalanan dan batas maksimum kecepatan yaitu 50 km per jam. Maklum, soalnya badai salju suka datang tiba-tiba. Efeknya, jarak pandang kan terasa minim. Hal ini yang kerap menjadi penyebab utama kecelakaan. Los Caracoles Pass merupakan jalan raya melewati Gunung Andreas di perbatasan Argentina dan Chili. Jalanan dengan scanner indah ini memiliki tikungan tajam yang berulang layaknya lintasan MotoGP. Bedanya, walau punya tikungan mematikan, tak ada pagar pembatas setiap sisi luar jalan ini. Julukan Caracoles atau siput tersemat di jalan ini karena terlihat seperti spiral jika Anda melihatnya dari atas. Hampir sepanjang musim dingin, jalur Los Caracoles berselimut salju. Kondisi ini membuat jalanan ini berlabel ekstrim yang membuat pengemudi kesulitan berkendara di jalan raya yang menghubungkan Chili dan Argentina. Selain berkelok, rute yang berada di ketinggian memaksa sopir melaju dengan kecepatan lambat agar terhindar dari kecelakaan fatal. Terlambat menginjak rem, maka nyawa taruhannya. Sebagai jalur utama di kedua negara, Los Caracoles Pass ramai dipadati truk-truk besar, bus, serta kendaraan umum. Melintasi jalan sepanjang 4.300 km jauhnya membuat kesabaran pengemudi sangat diuji agar bisa sampai ke tujuan dengan selamat. Fairy Meadows Road menjadi jalanan berbahaya yang berlokasi di Gilgit-Baltistan, Pakistan. Jalur sepanjang 16,2 km ini mempunyai jalan setapak sejauh 9 km yang tidak beraspal. Kontur jalan berkerikil membuat para pengemudi wajib berhati-hati, terlebih Fairy Meadows Road tak dilengkapi dengan pembatas di salah satu sisinya. Apabila kendaraan kehilangan kontrol, maka dipastikan mobil tersebut akan jatuh ke dalam jurang puluhan meter dengan dasar batu cadas. Banyak wisatawan melintasi rute ini, mengingat Fairy Meadows merupakan titik penghubung para pendaki Gunung Nangga Parbat. Jalur berkelok dan terjal ini hanya dibuka ketika musim panas, karena pada musim dingin jalanan akan tertutup salju dan membuat potensi kecelakaan meningkat jadi 90%. Goyang Tunnel adalah nama jalanan di pegunungan Taihang, Tiongkok. Jalur ini berada persis di pinggir tebing dengan panorama landscape hutanan elok, tapi sangat berisiko untuk dilalui. Jalur ini dibuat secara manual oleh masyarakat dari 13 desa di pegunungan Taihang. Kala itu mereka kesulitan berpergian ke tempat lain karena harus mendaki tebing. Tak ingin terputus jalur, warga setempat mulai bergotong royong untuk membuat terowongan dengan menggunakan sekitar 4.000 alat perkakas berupa palu, pahat, sekop, dan bahan peledak.
Kondisi ekstrim tingginya jalan dari permukaan tanah akan jadi lebih parah jika jalanan basah terkena hujan. Kendaraan yang melintas tanpa kewaspadaan tinggi beresiko tinggi terpeleset ke jurang sedalam puluhan meter. Konon banyak tengkorak manusia yang berserakan di bawah jurang akibat kejadian naas di masa lalu, akibat tidak mengenal kondisi jalan.